Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan. Kali ini pembahasan soal asesmen akhir tahun untuk LKS Bantul ya, 2024-2025. Silahkan fokus, kita sama-sama perhatikan soalnya. Oke, nomor 1, makna kata diversifikasi. Nah, kita baca dulu ya. Kementerian Perikanan dan Kelautan mendorong petani garam di Kabupaten Kebumen terus berinovasi meningkatkan nilai tambah garam yang dihasilkan. Diversifikasi produk dengan pengolah menjadi garam kesehatan, kecantikan, dan industri akan meningkatkan kesejahteraan petani garam. Kalau kita lihat di sini, ya, kata kuncinya adalah dengan mengolah menjadi garam kesehatan, kecantikan, industri. Nah, ya, berarti apa tuh kira-kira makna diversifikasi ya? Nah, dari satu produk menjadi banyak ragam produk. Nah, itu adalah makna diversifikasi. Nah, ya, jadi ada kesehatan, kecantikan, dan industri ya. Jadi tidak cuma garam untuk produk makanan saja. Oke, jawabannya yang betul adalah yang D. Kita laju ke nomor 2. Tujuan penulisan teks. Nah, kalau ada pertanyaan tentang tujuan penulisan teks, berarti adik-adik harus tahu pertama ini teks apa, ya kan? Kita lihat di sini, berdasarkan data Perpustakaan Nasional tahun 2021, Indonesia memiliki sekian perpustakaan. Kemudian di sini ada angka. Kemudian berdasarkan data tersebut, Indonesia menjadi negara pemilik jumlah perpustakaan sekolah terbanyak kedua di dunia setelah India. Nah, ini jenis teks apa sih? Nah, ini jenis bisa jadi jenis teks, eksposisi, atau eksplanasi ya. Nah, berarti teks ini hanya sekedar memberitahu informasi saja, tidak ada misalkan persuasifnya, mengajak. Nah, untuk itu kita harus menjaga perpustakaan kita di daerah. Nah, misalkan tidak ada ya, karena ini pure hanya untuk memberikan informasi. Berarti kalau ada kata mengajak, meyakinkan, ini jelas salah. Nah, oke, tinggal jawaban B dan C. C salahnya di mana? C salahnya ya memberitahu jumlah perpustakaan sekolah. Apakah hanya sekolah? Di sini 164.000 itu perpustakaan secara umum ya, terbagi ada perpustakaan provinsi, perpustakaan kota, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa. 113.000 perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan sekolahnya tuh hanya segini. Paling banyak sebenarnya, tapi bukan 164.000, dia secara umum ya, angka perpustakaan secara umum. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah B, memberitahu jumlah perpustakaan yang dimiliki Indonesia tahun 2021. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ide pokok paragraf tersebut. Ide pokok berarti kita kemungkinan hanya di kalimat pertama atau di kalimat terakhir atau dua-duanya. Nah, kita lihat, kita baca. Budaya tidak selamanya identik dengan hal-hal berbau tradisional seperti bahasa, kesenian, pakaian, dan lainnya. Seringkali kita mendengar kata budaya, maka yang terlintas di pikiran kita adalah simbol budaya dari suatu daerah atau negara. Nah, ini kemungkinannya ada di kalimat pertama ya. Berarti kita lihat di kalimat pertama itu intinya, pokoknya itu apa ya. Budaya tidak selamanya identik dengan hal-hal berbau tradisional. Nah, ini kan intinya, ini tidak selamanya identik dengan berbau tradisional, dijabarkan seperti misalnya bahasa, kesenian, dan pakaian. Berarti yang mana? Budaya tidak selalu berbau tradisional ya, ide pokoknya. Oke, nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah pernyataan yang sesuai, berarti ya tidak boleh mengarang ya, dengan jelas harus sesuai. Oke, koperasi sebagai salah satu soko guru keperekonomian menghadapi banyak tantangan di era digital. Nah, ini kalimat utamanya ya. Koperasi itu menghadapi banyak tantangan di era digital. Merespon kondisi tersebut, kemudian Bank BPTDI, Cabang Wonosari, dan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan bimbingan teknis literasi digital kepada koperasi pegawai negeri se-Gunung Kidul. Nah, oke. Yang mana nih sesuai? Kita lihat pernyataan A, salahnya di mana sih? Tantangan di era digital berdampak pada kondisi perekonomian, tidak menyinggung koperasi. Padahal ini yang dimaksud adalah
koperasi. Oke, ini jelas salah. Bimbingan teknis literasi digital diikuti koperasi segunung kidul. Koperasi salahnya di mana, Kak? Ini adalah koperasi pegawai negeri saja, tidak semua koperasi ya, karena banyak jenis ya koperasi. Ada koperasi unit desa dan sebagainya. Nah, KUD ya, ini berarti ngarang. Yang D, Bank PDDY Cabang Munasnya merespon adanya literasi digital. Nah, merespon adanya literasi digital ini juga tidak menyentuh titik permasalahan, yaitu masalah koperasi. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya ya. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Berarti kalau sebab akibat itu harus ada apa aja cirinya? Harus ada karena, kemudian disebabkan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini ya, ciri-cirinya. Nah, sebab akibat. Diakibatkan juga bisa. Diakibatkan. Nah, jadi ada kalimatnya itu mengandung ada sebabnya apa, kemudian akibatnya, atau akibatnya apa, sebabnya apa. Oke. Di sini jelas sekali ya, ini ada di hal tersebut dikarenakan. Nah, berarti ini ada akibatnya ya di sini ya. Oke. Kemudian hal ini disebabkan. Nah. Oke, berarti jawabannya jelas sekali ya. Kita lihat dari kata-kata itu, jawabannya 2 dan 4. Ini. Oke, nomor 6. Ayo kita menabung di bank sampah. Kalimat yang mewakili isi poster tersebut adalah. Nah, kalimat yang mewakili isi poster, kalau mewakili itu berarti dia dengan kata lain yaitu dia harus menyimpulkan ya. Dia harus memberikan kesimpulan dari isi poster tersebut. Tidak boleh parsial atau bagian sebagian ya. Jadi poster tersebut tuh digambarkan dengan satu kalimat, itu isinya apa. Nah, seperti itu ya. Yang A, botol bekas akan berkah ya jika botol bekas akan jika ditukarkan di bank sampah. Nah, di sini yang berkah apakah botolnya? Ya, bukan botolnya yang menjadi berkah ya. Nah, maksudnya berkah untuk masyarakat kan, karena masyarakat jadi dapat sampahnya bersih, kemudian otomatis juga dia dapat untung, juga dapat uang kan dia dari membuang sampah atau mengelola sampahnya di bank sampah. Nah, menabung sampah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, ini juga terlalu jauh ya, meningkatkan perekonomian. Ini seakan-akan nih bank sampah ini jadi apa? Bank sampah jadi mata pencarian utama gitu ya. Menjadi penyelamat. Ini padahal kalau bank sampah itu kalau setahu saya dia kecil sekali ya, mungkin per kilogramnya tuh hanya berapa gitu, hanya sedikit. Dan tidak ada informasi itu di sini. Oke, yang C, salahnya di mana? Menabung sampah di bank sampah mendatangkan berkah dan rupiah. Nah, ini sebenarnya hampir betul ya. Ini sesuai ya. Tukar sampah menjadi rupiah dan sampah dari sampah menjadi berkah. Nah, sebenarnya ini juga bisa, tapi yang lebih tepat adalah di bank sampah membawa keuntungan dan keberkahan bagi masyarakat. Nah, intinya kan itu ya. Bank sampah membawa keuntungan dan keberkahan bagi masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 7. Situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat sekitar TPA sesuai isi teks tersebut. Nah, ini berarti prediksi ya. Nah, ini adalah soal prediksi. Dari paragraf kita baca dulu. Tempat pembuangan sampah TPA Sukosari Jumantono, Karanganyar overload sampah. Sekitar 50 ton sampah yang masuk TPA tersebut setiap hari hanya ditumpuk saja. Akibatnya, bukit sampah longsor ke area pertanian milik warga. Aroma limbah juga mengganggu pernafasan warga sekitar. Jadi, ini ceritanya adalah ada TPA ya di sebuah desa atau wilayah perkampungan, kemudian karena sampah-sampah itu hanya ditumpuk, kemudian merugikan beberapa area pertanian ya milik warga. Nah, otomatis terus aromanya juga mengganggu warga sekitar. Nah,
berarti mengganggu. Pertanian juga mengganggu ke warga sekitar. Nah, situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat, jadi kata kuncinya di masyarakat ya, jadi dampak di masyarakat. Nomor 1, pernyataan 1 salahnya di mana? Lahan pertanian tetap subur meskipun terkena longsoran sampah. Enggak ya, mana ada ya. 2, semua petani pemilik area pertanian di sekitar TPA akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Nah, ini logis ya, logis dong, karena dia dirugikan berarti ya, dan ini TPA-nya punya pemerintah, jadi dia wajar loh menuntut ganti rugi karena kan dia rugi ya. Nomor 3, pernyataan 3, warga sekitar akan memblokade jalan menuju TPA Sukosari terutama truk pengangkut sampah. Ini juga kemungkinan besar bisa terjadi karena warga sudah geram ya. Ya, bayangkan saja kalau tiap hari itu ada bau sampah ya, kan kasihan ya. Oke, nomor pernyataan yang 4 ini salahnya di mana? Pemda Karanganyar akan merekrut relawan untuk mengolah sampah organik dan anorganik. Ini sebenarnya betul, bisa maksudnya. Cuman di sini ditanyakan adalah muncul di masyarakat, bukan di pemerintahnya. Nah, jadi harus jeli di sini. Jadi jawabannya yang tepat 2 dan 3. Kita lanjut nomor 8. Ringkasan teks. Kalau ringkasan itu aturannya apa? Ringkasan aturannya adalah tentukan dulu ide pokok atau kalimat utama di tiap paragraf. Nah, kemudian digabungkan, harus urut, tidak boleh pelenjah-pelenjah. Misalkan paragraf 2 dulu, kemudian paragraf 1, nah, harus urut. Misalkan di sini ya, aturan yang melarang truk kelebihan ukuran dan muatan beroperasi di jalan raya sudah diberlakukan. Nah, ini adalah ide kalimat utamanya paragraf 1. Paragraf 2, meskipun aturan sudah diberlakukan, tetapi pelanggaran masih sering terjadi. Nah, itu adalah ide pokok di paragraf 2. Berarti tinggal gabungkan saja. Nah, yang mana? Yang C dong. Aturan pelanggaran yang melebihi ukuran badan sudah diberlakukan. Itu adalah kalimat utama atau ide pokok di paragraf 1. Digabung dengan tetapi pelanggaran masih sering terjadi. Itu adalah ide pokok di paragraf 2. Gabungkan dan jadilah ringkasan. Jadi gitu ya caranya. Tentukan ide pokok tiap paragraf, lalu gabungkan, harus urut. Begitu. Oke. Lanjut nomor 9. Simpulan. Simpulan artinya apa? Harus menyeluruh ya, mewakili semua isi teks. Jadi tidak boleh ada informasi penting yang tidak tertera. Nah, jadi semua informasi penting harus ada. Oke. Dalam kalimat simpulan. Oke, kita lihat di sini. Ya. Ini kalau tidak jeli maka biasanya banyak yang terkecoh dengan soal ini ya. Harga jual cabai merah besar turun drastis akibat daerah pengiriman komoditas dilanda banjir. Kita baca dulu ya. Anjloknya harga jual cabai merah besar membuat petani lahan pasir selatan Kabupaten Bantul kian terseok. Jika sebelumnya harga kisaran 27.000, kini terprosok pada angka 12.000. Hal ini ditengarai akibat daerah pengiriman komoditas tersebut dilanda banjir sehingga untuk sementara menyetop masuknya cabai. Nah, oke. Nah, di sini ada informasi penting ya. Yang penting itu, yang paling penting apa di sini? Kenapa harganya bisa anjlok? Nah, harganya yang akibatnya ya, akibat kenapa? Sebabnya, maaf, adalah karena daerah yang menjadi pengirimnya itu ternyata dilanda banjir. Nah, kemudian daerah tersebut akhirnya untuk sementara menyetop cabainya, menyetop masuknya cabai. Nah, itu sebabnya di situ ya. Jadi sebabnya adalah pengiriman komoditasnya dilanda banjir, terus artinya dia harus menyetop masuknya cabai dan akibatnya harga jual cabai jadi rendah. Nah, harusnya tinggi nggak sih? Tapi nggak tahu ya di sini kenapa. Kalau misalkan suplai cabainya tersendat, harusnya kan jadi langka dan tinggi ya. Tapi nggak tahu ini kenapa logikanya malah jadi 12.000. Apa mungkin karena kualitasnya jadi jelek, jadinya harganya turun? Mungkin di situ kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti harus mengandung ya, paling nggak informasi ini yang penting ya. Oke, yang A salahnya di mana?
Yang A, harga jual cabai merah turun drastis. Betul, akibat daerah pengiriman komoditas dilanda banjir. Nah, di sini yang kurang adalah apa kira-kira? Ya, tidak ada informasi ya dilanda banjir, kemudian apa? Di stop. Nah, menyetop masuknya cabai ini ya. Banjir lalu kan di stop. Jadi ini kurang. Bagus tapi kurang. Oke, yang B, karena banjir harga jual cabai merah semula 27.000 jadi 12.000. Nah, ini juga bagus tapi karena masih kurang apa? Kurang ya, kurang ini informasi pengirimannya di stop atau masuknya di stop. Nah, yang C juga sama ya. Yang C, bahkan petani di kabupaten mengalami kerugian karena anjloknya harga jual cabai merah besar. Nah, ini tidak disebutkan karena banjir. Nah, berarti salah. Yang paling tepat adalah D, lengkap anjloknya harga cabai ya karena daerah terdampak banjir ya menyetop masuknya cabai. Nah, itu kan intinya. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 10. Kalimat berupa fakta. Berarti kalau ada fakta, fakta itu tidak boleh mengandung opini. Intinya itu fakta kebalikan dari opini. Jadi kalau mau tahu kalimat fakta, ada nilai ini berarti pilih yang bukan kalimat opini. Kalimat opini itu apa? Kalimat opini dia ciri-cirinya yaitu jelas ada, menurut, ya, kemudian ada penilaian. Nah, penilaian ini misalkan cukup baik. Nah, itu adalah opini. Nah, kemudian misalnya kurang tepat. Nah, itu juga opini juga. Jadi ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata, frasa-frasa opini. Jadi hindari untuk kalau dicari fakta berarti hindari kalimat-kalimat opini. Ya, nomor 10. Ini kita menemukan beberapa kalimat opini. Misalkan yang paling dengar di sini adalah sangat vital. Nah, ini adalah penilaian kan? Sangat bagus, sangat vital, cukup baik. Ini adalah penilaian. Berarti ini adalah opini. Kemudian ada lagi. Nah, nomor 3, Ganjar menilai. Ada penilaian, berarti ini juga opini. Besar manfaatnya. Nah, ini apalagi ya? Ini adalah penilaian juga, berarti dia opini. Kemudian nomor 2. Nah, ini meski target telah tercapai, Pemprov Jawa Tengah akan terus membangun embung. Akan terus. Berarti ini apa nih? Berarti ini juga opini. Kok bisa opini, Kak? Soalnya kalau fakta itu berarti sesuatunya harus konkret sudah terjadi. Tidak boleh berupa harapan. Nah, satu lagi ya. Harapan itu berarti opini. Nah, harapan, janji, ekspektasi, ya itu adalah opini. Janji atau harapan itu adalah opini. Berarti tersisa pernyataan 1. Oke. Nomor 11. Ini ada kesalahan ya di pilihan jawaban. Nah, kita lihat kalau kita baca teks ini, adik-adik, berbeda ya. Berbeda di sini teks 1 itu banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Misalkan, namun untuk mendapatkan dukungan sponsor tidaklah mudah karena mengingat. Nah, ini di sini sudah mulai tidak efektif atau tidak baku ya. Jikalau ini juga tidak, kata-kata yang tidak baku, tidak efektif, tidak baku lebih tepatnya. Ini banyak ya di sini. Kontraknya juga per tahun bukan jangka panjang. Nah, itu juga kalimat yang agak-agak kurang baku ya. Sementara teks 2 kita baca di sini berbeda sekali ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut kondisi curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul bandara memicu banjir hingga masuk ke pemukiman warga di kota Ambon dan sebagainya. Ini semuanya menggunakan kata-kata baku, kata-kata berita yang baku. Nah, itu berarti harusnya jawabannya yang teks 1 tidak baku, yang teks 2 baku. Nah, yang C ini kebalik. Jadi kalau mau dibetulkan ini seperti ini ya. Harusnya yang tidak baku teks 1, yang baku teks 2. Nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut menggunakan urutan. Nah, di sini ada harus jeli ya.
Kenapa sebab akibat salah? Padahal kita lihat ya teks 1. Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya pada tanggal 19 Oktober telah menyatakan penghentian sementara peredaran obat sirup. Jadi ada penghentian sementara obat sirup dan cair. Hal ini terkait lonjakan kasus gangguan ginjal. Nah, berarti akibatnya itu yang mana, sebabnya yang mana? Ayo. Akibatnya ya jelas penghentian atau peredaran obat sirup. Sebabnya apa? Ada kasus gangguan ginjal. Nah, akibat dulu baru sebab, bukan sebab dulu baru akibat. Jadi salah. Oke. Peristiwa atau tempat. Ya, kalau pola penyajian kedua tersebut menggunakan urutan peristiwa, berarti harusnya ini peristiwa, ada peristiwa 1, peristiwa 2 apa, kemudian peristiwa 3 apa. Ini tidak ya. Ini bukan, ini hanya akibat, kemudian sebabnya apa. Nah, oke. Kemudian berarti peristiwa salah. Tempat juga gitu ya, urutan menggunakan urutan tempat, berarti tempat pertama apa, tempat kedua, tempat ketiga apa. Ini teks 2. Pengenalan sains kepada anak-anak sangat diperlukan, apalagi sekarang sudah era digital. Salah satu media ini tidak ada tempat, urutan tempat sama sekali. Ini jelas salah. Ini juga waktu dan tempat salah. Nah, yang tersisa adalah jawaban D. Kenapa jawaban D betul ya? Nah, umum khusus artinya apa? Umum itu berarti ini pernyataan umum ya, pernyataan umum. Ya, Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya menyatakan penghentian sementara peredaran obat sirup dan cair umum. Nah, terus dijabarkan lagi apa sebabnya. Nah, sebabnya ini. Nah, itu sudah khusus ya. Jadi umumnya itu adalah berita penghentian peredaran obat sirup dan cair, kemudian dijabarkan lagi. Nah, berarti umum kemudian khusus. Nah, yang teks 2 itu kebalikannya, khusus umum. Berarti umumnya atau kalimat intinya ada di terakhir. Nih, kalau nggak percaya, oleh karena itu sains akan efektif dikenalkan kepada anak-anak melalui film karena itu lebih diterima. Nah, khusus ke umum ya, khusus ke umum itu berarti kalimat utamanya ada di terakhir. Nah, baru penjabarannya itu di pertama nih. Dan sekian. Nah, begitu ya. Itu jadi untuk umum khusus itu dia kalimat utamanya ada di pertama. Kalau khusus umum kalimat utamanya ada di akhir. Oke, nomor 13. Bukti bahwa watak tokoh aku kurang percaya diri. Kita lihat jelas ya. Pernyataan 4 nih, kalimat 4 nih, aku tentu juga membawa barang tabak manis dengan isian coklat kacang, tetapi barang-barang yang kubawa pasti kalah pamor dibandingkan. Nah, dia sudah negative thinking dulu nih, kurang percaya diri ya, jelas pernyataan 4. Nomor 14 ya. Dunia seolah runtuh, Samim bungkam seketika, pikirannya berkecamuk, sekilas terbayang wajah Bang Pandi, ayahnya serta adik-adiknya. Apakah ia harus menyesali keputusan kemarin menolak usulan Bang Pandi? Toh nyatanya hari ini Pak Teguh malah memecatnya jauh sekali dari harapan yang ia inginkan. Tidak, Samim menepis semua pikiran-pikiran buruk di kepalanya. Ia berusaha mengembangkan senyum rapuhnya di hadapan lelaki yang telah bertahun-tahun menggajinya dengan jumlah tak layak. Ya Pak, tak apa-apa, kalau keponakan Bapak maunya begitu ya tidak apa-apa, saya bisa cari tempat lain untuk bekerja. Maafkan saya ya Samim, cuman itu ungkapan dari Pak Teguh. Tak ada amplop pesangon yang sempat terlintas di kepala Samin. Yang ada hanya sebuah senyum tipis lelaki senja di balik jerutu. Nah, ini ceritanya. Jadi ada Samin ini dipecat sama bosnya ya kan. Kemungkinan karena keponakannya nih ya, mungkin menggantikannya, pengen dia dipecat, atau dia keponakan ini dimasukkan karena keluarga ya, jadi Samin harus dipecat. Oke, nah kita lihat pertanyaannya, peristiwa yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang paling tepat A ya, Pak Teguh memecat Samin sebab pekerjaan Samin akan digantikan keponakannya. Nah, kemungkinan itu ya. Jadi kalau peristiwa itu adik-adik ya, harus inti dari cerita itu apa sih? Bukan penggalan-penggalannya. Contoh, terlintas di pikiran Samin bahwa Pak Teguh akan memberikan amplop pesangon. Inti ceritanya bukan itu ya. Bukan itu. Samin padahal tadi juga tidak, dan informasinya di cerita juga bukan. Dilihat ya, tak ada amplop pesangon yang sempat terlintas. Tidak ada amplop pesangon yang sempat, berarti kebalikannya, tidak terlintas harusnya. Oke, Samin berusaha tersenyum di hadapan Pak Teguh meskipun hatinya gelisah. Ini juga tidak menggambarkan ceritanya.
peristiwanya apa. Samin menyesali keputusan karena telah menolak usulan Bang Pandi. Ini juga tidak inti ceritanya juga tidak disimpulkan dalam pernyataan yang jawaban D. Berarti yang paling tepat adalah A. Intinya peristiwanya adalah Pak Teguh memecat Samin, ya kan? Oke, nomor 15. Nomor 15, tokoh aku merasakan kerinduan sosok ayah karena, nah, jawaban yang tepat adalah A, karena apa? Ini di sini ya. Membuat bingkai foto ayah yang terpajang tepat di atas dinding puncak hingga tempat aku duduk sekali seperti diselimuti kabut. Kabut itu yang berputar-putar, dan bila begitu maka aku akan rindu sosok ayah. Nah, jadi penyebabnya apa? Penyebabnya dia melihat foto ayah dan yang diselimuti atau diselimuti asap atau kabut ya. Nah, berarti yang mana? Yang A, bingkai foto ayah yang terpajang di atas dinding puncak tangga diselimuti asap. Nomor 16. Tak sedetik pun mata mereka melewatkan gerak api yang membakar hangus rumahnya. Kini mereka melihat dinding sebelah kiri yang baru dibangun mulai dijilat-jilat singa merah. Ya, ada majas-majas ya di sini ya. Gemertak dan mendengus-denguskan suara berat seperti udara mampat yang menyembur dari sebuah lubang besar. Dan kemudian tampak dinding dan sempal pelan-pelan rontok dan bergedebum. Nah, ini menggambarkan peristiwa yang menegangkan ya. Menegangkan. Bukan sedih kak. Nah, kalau sedih itu kita membaca terenyuh ya, ikut sedih terharu. Nah, sama ya. Sedih terharu karena sedih ya. Mengharukan itu bisa bahagia, bisa sedih. Nah, bukan ya, ini menegangkan. Ini peristiwa yang sedang menegangkan. Adik-adik bayangkan sedang di hadapan rumah yang terbakar, kemudian diceritakan prosesnya, itu kan menegangkan. Jadi jawaban tepat adalah yang B. 17. Cara pengerang menggambarkan watak tokoh aku dalam teks tersebut melalui, nah kita lihat dulu. Mang kebab jumbo komplit 1 porsi, kataku kepada si penjual kebab. Di sisi gerobak kebab kulihat ada seorang wanita yang menyerupai wanita di perpustakaan tadi. Sebenarnya aku tak tahu siapa dirinya karena selama aku kuliah belum pernah aku melihat mahasiswi bercadar seperti dirinya. Karena penasaran aku mencari cara untuk mendapatkan perhatian dirinya. Setelah pesanan siap, aku langsung mengambil kebab kemudian membayar dan langsung pergi. Sengaja yang kuambil adalah pesanan milik wanita tadi karena aku ingin tahu seperti apa reaksinya. Nah, ini dia di sini kita lihat ya, itu bayangin ya, dia tidak diomongkan ya semua kalimat yang saya baca tadi, tapi hanya di pikiran tokohnya. Nah, ya, belum ada tindakan juga ya. Sudah ada sih ya, sudah ada, tapi dia di sini itu tokoh aku di sini dia ya banyak mikirnya ya kan. Nah, misalkan di mana nih, di sisi gerobak aku lihat ada seorang wanita yang menyerupai wanita di perpustakaan tadi. Sebenarnya aku tak tahu siapa dirinya. Nah, itu kan dia pikiran yang ada di kata-kata yang ada dalam pikirannya ya. Belum pernah aku melihat mahasiswi bercadar seperti dirinya. Karena penasaran, aku mencari cara untuk mendapatkan perhatian dirinya. Setelah pesanan siap, aku langsung mengambil kebab kemudian membayar dan langsung pergi. Sengaja yang kuambil adalah pesanan milik wanita tadi karena aku ingin tahu seperti apa reaksinya. Nah, sebenarnya di sini ada tindakan juga ya. Setelah pesanan siap, aku langsung mengambil kebab kemudian membayar dan langsung pergi. Sengaja yang kuambil adalah pesanan milik wanita tadi karena aku ingin tahu seperti apa reaksinya. Ya, tapi di sini kita lihat tahu, aku ingin tahu seperti apa. Nah, ini kan pikiran ya. Nah, jadi lebih banyak pikiran. Jadi ini adalah pikiran tokoh. Kalau diceritakan langsung pengarang ya berarti langsung pengarangnya bilang si Boni adalah orang yang A, B, C, D, E. Langsung diceritakan dengan langsung diceritakan orangnya seperti ini. Nah, si penceritanya langsung ya, pengarangnya langsung. Tindakan tokoh berarti biasanya kalau tindakan tokoh itu dia jadi sudut pandang orang ketiga ya. Nah, Boni begini, kemudian dia begitu. Nah, kita bisa, oh Boni itu orangnya kayak gini. Nah, biasanya begitu. Reaksi tokoh tuh berarti reaksi misalkan si tokoh misalkan ya dia gemetar hatinya, kalut dan mulai mencari. Nah, di situ adalah reaksi ya, diceritakan reaksi tokohnya. Nah, di sini lebih tepat adalah pikiran tokoh. Oke, 18.
kutipan cerita tersebut merupakan alur bagian. Nah, kalau ada alur itu kan urutannya pertama adalah pengenalan dulu ya. Pengenalan itu berarti awal-awal itu ada tokohnya, misalkan diceritakan tokohnya gimana, setting tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya ketika itu apa. Nah, itu adalah pengenalan. Jadi ada di awal-awal. Nah, setelah pengenalan kemudian biasanya penampilan masalah. Jadi diceritakan kemunculan masalahnya ya. Jadi setelah pengenalan kemudian ya mulai muncul masalahnya ya, muncul masalah. Kemudian baru puncak masalah adalah klimaks. Nah, jadi puncaknya masalah tuh, puncaknya cerita tersebut ada di tengah biasanya. Kemudian setelah itu ada anti klimaks. Anti klimaks itu berarti dia konfliknya sudah mulai mereda. Konflik sudah mulai mereda. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah koda atau penyelesaian atau resolusi ya. Penyelesaian. Nah, penyelesaian ini berarti endingnya ya. Mereka berdua tinggal dengan bahagia di istana tersebut. Nah, itu endingnya, itu berarti penyelesaian. Bedakan dengan anti klimaks. Anti klimaks itu berarti dia belum ke ending, tapi dia sudah mulai penyelesaian konfliknya. Jadi dari konflik ya yang hebat misalkan, kemudian sudah mulai slow turun. Nah, itu ada anti klimaks. Nah, belum ke endingnya tapi oke. Suatu malam ketika Rena pulang kerja, dia melihat pengemis renta yang masih mengadahkan tangannya. Dinginnya malam tidak membuat pengemis itu terhenyak untuk pulang. Pengemis itu mengingatkan Rena kepada nenek yang ditinggalkannya karena dia ingin meraih impian. Nenek yang penuh kasih merawat dan menjaganya saat kedua orang tuanya menghadap Sang Pencipta. Hatinya merasa terbebani dosa, beribu pertanyaan muncul di kepalanya. Buat apa aku meraih impian di kota jika orang yang seharusnya bahagia atas kesuksesanku menderita? Yaitu neneknya. Bagaimana aku tersenyum jika yang terpenting dalam hidupku merintih? Rasanya aku ingin pulang ke kampung memeluk nenek melepas rindu yang menggebu. Nah, di sini jelas ini bukan pengenalan ya. Ini konflik sudah terjadi. Konfliknya apa? Konfliknya yaitu ini konfliknya di sini nih. Nah, Rena yang ditinggalkannya karena dia ingin meraih impian. Jadi konfliknya sudah ada ya. Dia meninggalkan neneknya, sudah lalu, diceritakan di halaman yang lalu ya, di kalimat atau paragraf yang lalu. Nah, berarti ini pengenalan pasti ini bukan awal cerita kan. Masa ujuk-ujuk awal cerita seperti ini. Kemudian penampilan masalah juga bukan, karena konfliknya kan masalahnya itu sudah berlalu. Klimaks juga bukan. Klimaks atau masalahnya itu juga sudah berlalu. Berarti ini bagian apa nih kira-kira? Nah, dia pengen pulang, berarti ini sudah anti klimaks. Nah, nanti mungkin penyelesaiannya itu akhirnya Rena pulang, kemudian memeluk neneknya, kemudian mereka terharu, bahagia dan sebagainya. Itu adalah penyelesaiannya. Oke, jawabannya adalah anti klimaks. Kita lanjut ya, kita sampai nomor 26 dulu ya. Mudah-mudahan nanti part 2 bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, nomor 19, makna simbol membuang muka. Ia melihat Ama sebentar sebelum akhirnya membuang muka. Membuang muka itu ya berpaling ya. Tidak menghiraukan tuh berarti sama sekali awalnya nggak digagas belas. Nah ya, ini kan ia melihat Ama sebentar. Jadi dia diperhatikan dulu kemudian dipalingkan. Ya. Berarti yang tepat adalah berpaling. Kalau tidak menghiraukan berarti sama sekali tidak memperhatikan. Tidak suka bukan, ya, membuang muka bukan tidak suka, tidak peduli juga bukan, yang berpaling maksudnya. Nomor 20. Amanat kutipan cerita tersebut. Ya. Amanat ini biasa juga agak tricky karena biasanya amanat itu dia tersirat ya. Tidak ada. Biasanya ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau tersurat itu dia sudah ada di ceritanya. Tapi jarang biasanya amanat itu tersirat. Jadi kita menyimpulkan sendiri tuh. Nah,
Contoh di sini, jangan tanya lagi bagaimana hidup di kota, jangan paksa aku mengisahkannya. Mending kita bicara yang lain saja. Buru-buru kalimat itu meluncur dari bibirku sebelum Park Jo menanyakannya. Bukannya enggan, takutnya kisah kota malah membebaninya. Bagaimana tidak, 4:30 pagi aku harus sudah bangun, mandi dan bergegas pergi ke ujung gang kampung tempat aku mengontrak sebuah rumah sederhana di sana sebelum jam menunjukkan pukul 5. Telat sedikit saja bisa ketinggalan bus jemputan perusahaan tempatku bekerja, ditambah bahaya yang harus kuhadapi. Nah, di sini apa nih ya? Ceritakan kondisi hidup di kota kepada teman dekatmu. Nah, itu bukan amanat ya. B. Jangan malu menceritakan kondisi kehidupan di kota. Itu juga tidak mengandung nilai-nilai moral. Jadi amanat harus mengandung nilai moral. Jangan malu menceritakan kondisi di kehidupan kota. Kurang tepat ya. Jangan malu menceritakan kondisi kehidupan di kota. Apakah kita harus selalu menceritakan kondisi kehidupan di kota? Enggak juga ya. Ya, sampaikan dengan bijaksana pengalaman hidup di kota ini juga sebenarnya juga oke. Ya, oke. Tapi sebenarnya kalau kita mau ulik, amanatnya tuh ya jangan ngeluh ya kan? Kalau ini versi saya ya, jangan mengeluh. Ya, pada keadaan dan tetaplah bersemangat. Artinya dimanapun keadaan kita, ya cerita. Kalau misalkan kita kalau kita misalkan pengen cerita ke orang, ceritakan dengan positif ya. Jangan aku tuh di kota tuh nggak enak. Ceritakan sisi positifnya. Nah, itu artinya jangan mengeluh tuh di situ ya. Jadi mengeluh itu artinya kita melihat selalu sisi negatif, kemudian kita tidak melihat sisi positif dari suatu peristiwa atau suatu hal, itu namanya mengeluh. Nah, kalau begini kita lihat ya di sini, jangan tanya bagaimana di kota. Berarti kan dia sudah ada stigma negatif dulu ya tentang kehidupannya di kota. Padahal banyak orang yang hidupnya mungkin lebih sengsara ketimbang si tokoh yang ada di cerita ini. Jadi jangan melumuh pada keadaan dan tetaplah bersemangat. Jadi biasanya amanat itu tersirat. Nah, oke, sudut pandang kutipan cerita. Sudut pandang kita lihat apakah dia menggunakan aku. Nah, berarti orang pertama ya, jelas ya. Nah, tinggal pelaku utama atau sampingan, bedanya apa? Kalau sebenarnya kalau hanya satu paragraf tuh kurang bisa mewakili apakah dia pelaku utama atau sampingan. Tapi kita lihat kalau dia aku tapi lebih banyak ngomongin orang lain, berarti itu kemungkinan adalah pelaku sampingan. Ya, kita lihat aku merasa dia tengah bersedih, tetapi aku tak tahu apa yang membuatnya bersedih. Untuk memecah ketidaktahuanku, aku pun penasaran dan bertanya kepadanya, kau kenapa? Dia masih diam 1000 bahasa. Setelah lama aku tunggu, akhirnya dia pun berucap, aku baik-baik saja. Kau bohong ya, ujarku. Wajahnya mengisyaratkan kalau dia tengah ada apa-apa. Menceritakan orang lain ya, dia lebih sudut pandang orang pertama, tapi dia lebih banyak menceritakan orang kedua atau orang lain. Berarti kemungkinan adalah dia hanya pelaku sampingan. Pelaku utamanya siapa? Tokoh dia ini ya. Oke, nomor 22, simpulan akibat konflik kutipan cerita tersebut. Berarti kalau simpulan akibat berarti hati-hati ya, akibat berarti akibat dari konfliknya, bukan sebabnya apa. Nah, di sini kan gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Jadi endingnya dia menyerah, ya kan? Nah, yang mana gajah kalah dan meninggalkan hutan? Ini maksudnya ya. Kemungkinannya itu ya. Bukan, jelas salah, gajah menolak pergi dari hutan itu bukan akibat dari konflik ini kan. Kawanan semut semakin marah kepada gajah. Ya, tapi akibatnya yang lebih akibat intinya adalah yang terakhir ini ya. Semut menggigit kulit dan masuk ke telinga gajah, itu bukan akibat intinya. Akibat utamanya adalah ya, ending utamanya adalah gajah kalah dan meninggalkan hutan, menyerah ya. Oke, nomor 23, perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut diawali dengan. Nah, ini juga agak tricky ya. Ini adalah tadi masih ada hubungannya dengan alur ya. Alur pengenalan, pemunculan masalah, kemudian ada klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Nah, ini
Teks 1 ini kira-kira apa nih? Semut menghela napas dan menatap ulu dalam-dalam. Nah, ini bukan pengenalan yang jelas ya. Jadi B itu jelas salah. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Nah, ini ceritanya di tengah-tengah nih, jadi nggak mungkin pengenalan. Oke, pendeskripsian tempat juga nggak mungkin, ya kan? Berarti yang tersisa hanya jawaban A, pemunculan masalah. Jadi ini ya sepertinya nih sedang akan dalam konflik ceritanya ya. Oke, teks 2 ini sudah ini pengenalan tokoh. Kayak gimana kita coba baca. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum di ladang. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu itu seperti kulit harimau. Gumam kuda itu. Ini adalah awal cerita ya, jelas banget. Ini awal cerita, berarti kemungkinannya pengenalan tokoh ada di awal, berarti A jawabannya. Nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, ya ini kita lihat di sini. Majas ada di mana? Ada di sini. Ketika musim dingin sudah mulai menyapa dan mengetuk ke celah-celah pohon. Nah, ini majas apa, adik-adik? Ini adalah majas personifikasi ya. Jadi benda mati yang diserupakan dengan manusia ya. Menyapa, mengetuk itu adalah kegiatan manusia, tapi di sini yang menyapa dan mengetuk siapa? Musim dingin ya. Berarti di sini ada majas, yaitu majas personifikasi. Nah, bedanya ungkapan dengan majas apa? Ungkapan itu contohnya misalkan tangan panjang, berat hati, kemudian kepala dingin. Nah, itu adalah ungkapan. Ya, ungkapan di situ. Oke, nah berarti ada majas di sini. Yang ketiga, yang teks 2 apakah ada majas? Mendengar tangisan Putih, Ibu Pip keluar dan bertanya. Sambil terisak, Putih menceritakan keserakan kakaknya. Tak boleh begitu, Pip. Ibu tadi sudah bilang sebagainya. Tidak ada majas, berarti C jawabannya. Oke, nomor 25. Kita lihat pertanyaannya apa? Komentar yang tepat terhadap isi teks cerita tersebut. Nah, ini juga tricky ya. Komentar itu biasanya, waduh, apa ini? Oke, tiba-tiba Sunil berkata, Cila, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak lainnya manusia lain, namun kita masih punya hak untuk bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, Cila. Semenjak pertemuannya di taman dengan Sunil, Cila mulai merenungi kata-kata yang diucapkan gadis tersebut. Cila berpikir bagaimana bisa seutuhnya menerima dirinya ketika orang di dekatnya mengacuhkannya. Ia sering menangis atas perlakuan keluarga yang malu dengan kondisinya, namun Cila harus bangkit dan tidak mau terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Dia harus berusaha bagaimana mewujudkan mimpinya dengan kondisi dia di atas kursi rodanya. Dia mulai sering melukis. Perlahan mimpi Cila terwujud ketika diam-diam ia sering mengunggah lukisannya di media sosial. Hingga suatu hari ada seorang yang datang ke rumahnya dan mengajak bergabung dalam pameran lukisan. Orang tua Cila kaget mendengarnya karena selama ini mereka tidak pernah mempedulikan Cila. Cila pun tersenyum melihat respon orang tuanya yang tidak menyangka bahwa putrinya yang selama ini diacuhkannya dapat menghasilkan lukisan yang sangat indah. Jadi Cila ini difabel ya. Kemudian dia merasa tidak dipedulikan orang tuanya karena mungkin orang tuanya malu. Kemudian dia akhirnya mengembangkan bakatnya. Ternyata bakatnya dilihat dan orang tuanya pun kaget. Nah, karena selama tidak memperhatikan si putrinya tersebut. Nah, berarti komentarnya ini lebih kepada ke orang tuanya ya harusnya ya. Bukan karena pertama, salahnya di mana? Cila harus belajar bersyukur karena dia sudah move on ya. Dia sudah move on, jadi harusnya dia sudah bukan belajar bersyukur karena dia sudah bersyukur. Buktinya apa? Buktinya dia sudah menjadi pribadi yang kuat. Jadi ini bukan komentar yang tepat karena sebenarnya dalam cerita tersebut dia sudah move on. Nah, mungkin dia sudah bersyukur. Jadi ini komentarnya bukan komentar yang tepat. Yang B, seharusnya orang tua Cila peduli kepada anaknya bagaimanapun kondisinya karena Cila pasti memiliki kelebihan. Nah, berarti kan ini kalau ada pasti memiliki kelebihan, padahal sudah diceritakan kelebihannya, ya kan? Kelebihannya apa? Dia pandai melukis.
Berarti ini juga sama kasusnya ya. Nah, ini bukan komentar yang tepat karena kelebihannya kan sudah ada. Kenapa? Pasti memiliki kelebihan. Itu seolah-olah karena dia belum tahu nih, komentatornya belum tahu kelebihannya apa. Ya, dia pasti punya kelebihan kok. Nah, padahal sudah diceritakan kelebihannya apa. Oke, yang D, nasihat Sunil kepada Cila sangat terpuji karena memberi semangat kepada teman tindakan yang mulia. Ini Sunil memang terpuji sih, tapi bukan di situ. Ya, intinya adalah kan orang tua yang harusnya memberikan kasih sayang kepadanya karena Cila anak yang baik dan berbakat. Nah, itu kan dia sudah dalam cerita tersebut dia sudah digambarkan sebagai anak yang berbakat. Nah, dan harusnya orang tuanya memberi kasih sayang. Oke. 26. Perbaikan penggunaan istilah hewani. Kita baca perkembangan ilmu teknologi pangan mendorong masyarakat melakukan pengembangan produk hewani olahan ikan menjadi semakin beragam. Nah, awalnya ikan hanya dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, dan disajikan mentah seperti produk ikan di Jepang. Nah, ini yang betul apa? Pengembangan produk inovasi olahan ikan. Ya, yang betul adalah yang C. Oke, sudah 45 menit nih, hampir 1 jam. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat. Bahasa Indonesia memang harus benar-benar jeli, tapi tidak sesulit matematika yang jelas ya. Tidak ada yang sulit sebenarnya sih, hanya kita mau berusaha atau enggak. Intinya tuh di situ. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.